Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Nah, undang-undang ini mengatur tentang praktik bisnis yang adil dan sehat di Indonesia. Tapi tahu nggak sih, kalau ternyata ada beberapa pengecualian dalam UU ini yang penting untuk dipahami. Nah, di dalam video ini kita akan membahas mengenai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya yang berada di dalam pasal 50. Nah, di pasal 50 Nomor 5 Tahun 99 tentang persaingan usaha ini tuh mengatur tentang pengecualian pemberlakuan Undang-Undang Persaingan Usaha. Nah, pasal ini menjelaskan berbagai kondisi atau situasi-situasi di mana praktek monopoli dan persaingan usaha itu diperbolehkan, di mana pelaku usaha dapat melakukan perbuatan atau perjanjian yang mengabaikan ketentuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut. Nah, secara garis besarnya pengecualian ini diberikan untuk yang pertama melaksanakan peraturan perundang-undangan. Contohnya, ketika suatu perusahaan milik negara atau BUMN diwajibkan oleh undang-undang untuk menguasai pasar tertentu demi kepentingan publik. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen. Contohnya, ketika beberapa perusahaan bekerja sama untuk menstabilkan harga barang pokok agar tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan konsumen. Nah, yang ketiga, meningkatnya efisiensi. Contohnya, ketika dua perusahaan merger untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian mereka agar lebih efisien dalam menjalankan usahanya. Nah, yang keempat ada melindungi hak kekayaan intelektual. Contohnya, ketika pemegang hak paten atas satu produk diizinkan untuk memonopoli penjualan produk tersebut. Nah, yang kelima, melaksanakan perjanjian internasional. Contohnya, ketika Indonesia terikat dengan perjanjian perdagangan internasional yang mewajibkan negara untuk memberikan akses pasar kepada perusahaan dari negara lain. Itu mungkin secara garis besarnya berkenaan dengan contoh dari pengecualian di dalam UU Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbuatan dan perjanjian yang dikecualikan berdasarkan alasan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan pengecualian dalam ketentuan pasal 50 di huruf A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, pengecualian pasal 50 huruf A ini dimaksudkan untuk yang pertama, menyimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama. Misalnya itu antara pengusaha yang kecil dan pengusaha yang memiliki kekuatan ekonominya itu lebih kuat. Nah, yang kedua, itu menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini. Jadi apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya itu untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Halnya ini pengecualian bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastiannya. Lalu yang terakhir itu untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 33 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang tahun 1945. Nah, pengecualian pasal 50 huruf ini ketentuannya yang bersifat pengecualiannya atau pembebasan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dari berbagai kebijakan yang saling bertolak belakang. Namun, sama-sama diperlukan dalam menata perekonomian nasional kita. Nah, pengecualian pasal ini hanya berlaku bagi pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Artinya, pengecualian ini tidak dapat diterapkan kepada semua pelaku usaha. Baik, materi selanjutnya, pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual sebagai pedoman pengecualian penerapan ketentuan dalam pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menetapkan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009
tentang pedoman pengecualian penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Pedoman ini dikeluarkan didasari pada latar belakang sebagai berikut. Yang pertama ada sepintas terlihat bahwa keberadaan konsepsi haki dan hukum persaingan usaha sepertinya berposisi seakan saling bertentangan. Padahal kedua bersifat komplementer untuk meningkatkan efisiensi dan memajukan sistem perekonomian. Yang kedua, keharmonisan antara haki dan hukum persaingan usaha diakui dalam sistem hukum Indonesia. Yang ketiga, pentingnya haki seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat, perlunya penjelasan yang lebih rinci untuk menjelaskan pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang terakhir, mendapatkan kesamaan penafsiran terhadap masing-masing unsur dalam ketentuan pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di sini ada pengecualian terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2009 tentang pedoman pengecualian penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Latar belakang dibuatnya pedoman ini sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan usaha dalam bentuk waralaba di Indonesia maju, pesat, dan tidak bisa dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era globalisasi. Yang kedua, adanya pengecualian untuk tidak memberlakukan ketentuannya terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sesuai pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, dalam praktiknya terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, perlunya kehati-hatian dan bijaksana dalam penerapan pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang terakhir, agar tidak keliru dalam penerapan pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik, terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang terkait dengan waralaba dapat berupa yang pertama ada lisensi, yaitu lisensi digunakan untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan atau memproduksi, bahkan menjual suatu produk yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, atau hak cipta. Dan persetujuan ini diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan mengatur aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual termasuk lisensi, paten, merek dagang, dan hak cipta. Kemudian untuk terkait paten, perjanjian paten digunakan untuk melindungi inovasi dan penemuan yang baru, serta untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan atau memproduksi suatu produk yang dilindungi oleh paten. Kemudian ada juga merek dagang, yaitu perjanjian merek dagang digunakan untuk melindungi nama, logo, atau desain yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membedakan produknya dari produk lain. Kemudian juga ada hak cipta, yaitu perjanjian hak cipta digunakan untuk melindungi karya cipta seperti buku, lagu, atau film, serta untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan atau memproduksi suatu karya cipta. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Saya akan memberikan penjelasan pada poin kecil, yaitu perjanjian penetapan standar teknis, produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian penetapan standar teknis merupakan pengecualian dari hukum persaingan usaha di Indonesia karena 3 pertimbangan. Yang pertama, perjanjian penetapan standar teknis merupakan perjanjian yang sudah biasa dilakukan oleh pelaku usaha, karena tujuan dibuatnya penetapan standar teknis adalah untuk mempermudah pemasaran dengan syarat bahwa penetapan tersebut tidak boleh berakibat pada tindakan mengurangi atau meniadakan persaingan.
Yang kedua, pengecualian terhadap perjanjian penetapan standar teknis dapat mewujudkan produksi barang yang lebih efisien. Dalam hal penggunaan sumber daya, hal tersebut selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Anti Monopoli terkait tujuan pembentukan hukum persaingan usaha di Indonesia. Yang ketiga, perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur pada Pasal 50 huruf C Undang-Undang Anti Monopoli. Selanjutnya, saya Silvira Nurandini akan menjelaskan tentang pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu perjanjian dalam rangka keagenan yang tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPPU menetapkan sebuah pedoman dalam Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2010. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Berdasarkan keputusan KPPU, penerapan Pasal 50 huruf D ini dapat menggunakan metode deduktif yang meliputi premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor berupa penguraian substansi ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 50 huruf D. Lalu premis minor yang berisikan uraian peristiwa dalam suatu kasus tertentu yang berisikan fakta-fakta yang menjadi objek pemeriksaan. Penguraian berupa unsur-unsur yang memenuhi kriteria dalam Pasal 50 huruf D. Unsur-unsur yang dimaksud diantaranya yang pertama adanya perjanjian prinsipal dengan agen, yang kedua agen yang dimaksud adalah agen yang sesungguhnya, dan yang ketiga dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa agen hanya bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Terakhir, simpulan yaitu berupa terpenuhinya 3 unsur dalam Pasal 50 huruf D, sebagaimana disebutkan dalam premis minor. Di sini saya akan menjelaskan perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Salah satu perjanjian yang dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan restriktif usaha. Perjanjian ini dapat berupa kerjasama penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki standar hidup masyarakat luas, serta dapat berupa perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Republik Indonesia. Perjanjian ini dapat dianggap tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jika tidak menimbulkan dampak anti persaingan dan memberikan efisiensi bagi kegiatan produksi badan usaha milik negara atau BUMN yang terkait. Lalu di era modern ini kolaborasi juga menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan yang lebih besar, termasuk dalam hal penelitian. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang strategis, di mana berbagai pihak bersatu padu untuk menghasilkan temuan dan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Perjanjian ini bukan hanya sebatas dokumen formalitas, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua. Melalui kolaborasi, berbagai sumber daya dan keahlian dapat digabungkan sehingga menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas dan berdampak luas. Lalu tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk melakukan penelitian yang berfokus pada peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, serta lingkungan. Dengan penelitian yang tepat terarah, kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bagaimana cara untuk menemukan solusi yang efektif untuk menanggulanginya, untuk mengatasinya. Lalu perjanjian ini juga membuka pintu bagi berbagai pihak untuk bersatu padu, termasuk lembaga penelitian dan universitas, dengan cara menyumbangkan keahlian akademis dalam merumuskan desain penelitian yang solid dan metodologi yang tepat. Lalu ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM, memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan realitas di lapangan untuk penelitian yang relevan dan berdampak nyata. Lalu yang ketiga ada instansi pemerintah.
memberikan akses terhadap data dan informasi penting, serta dukungan kebijakan untuk implementasi hasil penelitian. Lalu selanjutnya perusahaan. Perusahaan menyumbangkan teknologi, sumber daya keuangan, dan membuka peluang penerapan hasil penelitian dan praktik. Lalu organisasi non-pemerintah, membangun jaringan dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Lalu manfaatnya lebih dari sekedar dokumen formal, perjanjian ini juga menawarkan manfaat seperti meningkatkan peluang mencapai tujuan penelitian, mempercepat proses penelitian, meningkatkan kualitas penelitian, memperluas jangkauan penelitian, dan meningkatkan dampak penelitian. Perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan standar hidup masyarakat luas adalah langkah nyata untuk mewujudkan masa depan dengan lebih sejahtera dan adil bagi semua, dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama. Baik, selanjutnya ada perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mereka telah mengatur tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang monopoli dan praktek monopoli yang merupakan penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan jasa atau pengguna jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Namun, perjanjian internasional ini telah diratifikasi menjadi pengecualian karena mereka telah mengatur tentang hubungan internasional dan membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional lain, atau subjek hukum internasional lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga melaksanakan hubungan internasional dan membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Ratifikasi perjanjian internasional ini menjadi pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mereka telah mengatur tentang hubungan internasional yang tidak mengatur tentang praktek monopoli dan persaingan usaha, yang mana itu adalah tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Persaingan Usaha memang memuat pengecualian terhadap perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf G. Pasal 50 huruf B, Undang-Undang Persaingan Usaha menyatakan bahwa perjanjian dan atau perbuatan bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri dikecualikan dari ketentuan pasal ini. Penjelasan pengecualian. Penjelasan pengecualian ini diberikan dengan beberapa pertimbangan, yaitu mendorong perekonomian nasional. Ekspor merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Dengan mendorong ekspor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya ekspor dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat seperti meningkatnya pendapatan petani dan nelayan, meningkatnya peluang kerja, meningkatnya akses terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, memperkuat hubungan internasional. Ekspor dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan internasional dengan negara lain. Hal ini dapat membuka peluang kerjasama ekonomi dan budaya antar negara. Selanjutnya, mengoptimalkan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dengan mendorong ekspor, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir ada meningkatkan efisiensi produksi. Meningkatnya permintaan terhadap produk Indonesia di luar negeri dapat mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini dapat membuat produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengecualian bagi usaha kecil dalam pasal 50 huruf H
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, pada prinsipnya, ketentuan mengenai pelaku usaha kecil dalam UU ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain, yang mana tercermin dalam penjelasan pasal 50 huruf H yang menyatakan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Nah, lebih lanjutnya, ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi secara filosofi, perlindungan usaha kecil itu melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas kesetaraan level playing field. Namun, agar lebih komprehensif, perlu adanya penelaahan yang mendalam mengenai permasalahan tersebut. Nah, untuk itu perlu disusun pedoman yang memberikan penjelasan yang jelas dan tepat tentang ketentuan pasal 50 huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lalu, kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani keanggotanya secara tidak langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU tersebut lebih berfokus pada pengaturan dan pengawasan terhadap praktek-praktek yang merugikan perselisihan usaha di pasar komersial. Namun demikian, prinsip-prinsip koperasi yang diakui secara luas menempatkan pelayanan terhadap anggota sebagai prioritas utama, sebagai hal entitas bisnis yang berbeda di perusahaan komersial. Koperasi memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan barang, jasa, dan layanan lainnya yang harganya terjangkau serta keuntungan yang mengalir kembali kepada anggotanya. Prinsip-prinsip ini mencerminkan semangat koperasi yang mendasar, di mana anggota memiliki kedudukan yang setara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional koperasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tidak khusus mengatur kegiatan usaha koperasi, namun koperasi tetap tunduk pada regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang Koperasi dan peraturan turunannya. Dalam konteks ini, koperasi diharapkan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi prinsip-prinsip koperasi serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan terkait persaingan usaha. Sebagai contoh, meskipun koperasi melayani anggotanya dengan prioritas, namun koperasi tetap harus memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak mengakibatkan distorsi pasar atau menimbulkan dampak negatif bagi pesaing dalam pasar yang sama. Dengan demikian, koperasi diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan anggotanya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks persaingan usaha.